Sampurasun, halo Sobat Kredibel, ketemu lagi nih sama Neneng Barajas. Sebelum menyaksikan video berikut ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya YouTube Biro PBJ. Hatur nuhun. Halo Sobat Kredibel, jika pada kesempatan sebelumnya kita telah menayangkan video terkait tutorial e-purchasing pada katalog elektronik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan video tutorial terkait fitur baru pada aplikasi katalog elektronik, yaitu fitur mini kompetisi. Sobat Kredibel, seperti yang sudah kita ketahui, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Guna mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, LKPP terus berinovasi dan melakukan pengembangan sistem, salah satunya dengan adanya fitur mini kompetisi. Seperti yang kita ketahui, saat ini produk, barang, dan jasa yang tayang di katalog elektronik sangat banyak. Dengan adanya fitur mini kompetisi, diharapkan pembeli yaitu PPK dan PP dapat membeli barang dengan harga terendah. Dikarenakan pada fitur mini kompetisi ini, para penyedia akan menerapkan salah satu prinsip pengadaan, yaitu bersaing untuk memberikan harga terbaik bagi kebutuhan barang atau jasa pemerintah atau dengan istilah value for money. Bagaimana tahapan untuk mini kompetisi? Silahkan disimak video tutorial berikut ini. Sobat Kredibel, langkah pertama, kunjungin website ikatalog.lkpp.go.id. Kemudian silahkan membaca pop-up pemberitahuan yang muncul dengan seksama dan dilanjutkan dengan mengklik tombol login. Pilih tab login non penyedia, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di akun LPSI, kemudian klik login. Setelah login pada akun PP atau PPK, silahkan pilih menu kompetisi, kemudian klik buat kompetisi, dan pilih kompetisi produk. Kemudian akan muncul halaman buat kompetisi. Sobat Kredibel, silahkan untuk memilih tahun anggaran. Kemudian setelah memilih tahun anggaran, akan muncul daftar kode RUP dan silahkan memilih kode RUP yang sesuai, klik pilih. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan selanjutnya. Setelah itu akan muncul halaman buat kompetisi. Sobat Kredibel, silahkan untuk mengisi judul mini kompetisi yang akan dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan memilih etalase produk pada menu drop-down list yang tersedia pada katalog elektronik. Dan dilanjutkan dengan memilih produk yang akan dijadikan mini kompetisi, serta dilanjutkan dengan memasukkan jumlah produk yang akan dipilih. Sobat Kredibel, jangan lupa untuk mengisi batas akhir waktu penawaran dan batas akhir serah terima barang. Dan pada dokumen kompetisi, Sobat Kredibel dapat mengisi dengan spesifikasi teknis barang yang akan dibeli. Kemudian klik simpan. Setelah klik tombol simpan, maka akan muncul notifikasi yang menginformasikan jika mini kompetisi berhasil disimpan. Pada daftar mini kompetisi, statusnya akan berubah menjadi draft. Sobat Kredibel dapat memilih informasi paket pada klik tombol aksi, kemudian klik ubah informasi paket, dan pada halaman layar akan muncul informasi KLPD. Sobat Kredibel dapat mengecek kembali untuk isiannya apakah sudah sesuai atau tidak, dan mohon dilengkapi dengan alamat pengiriman barang. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian sumber dana, masukkan kode anggaran, dan klik berikutnya. Pada halaman informasi pemesan, Sobat Kredibel dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik berikutnya.
dan akan muncul halaman untuk memilih PPK atau pejabat pembuat komitmen. Sobat kredibel, silahkan mengetikkan username dari PPK yang akan dipilih. Setelah itu klik pilih dan melengkapi data informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik proses. Pada layar akan muncul notifikasi, kemudian pilih OK. Setelah data berhasil disimpan pada halaman daftar awal mini kompetisi, status dari mini kompetisi akan berubah dari draft menjadi masa pemasukan penawaran. Sobat kredibel dapat mengklik status aksi, kemudian pilih detail untuk melihat detail mini kompetisi. Kemudian bisa memilih informasi paket untuk melihat informasi paket yang sudah kita buat. Sobat kredibel, saat ini mini kompetisi produk sudah dikirim oleh pemesan atau PP dan masuk ke tahap pemasukan penawaran oleh penyedia. Secara otomatis, penyedia yang memiliki etalase dan produk yang sama dengan mini kompetisi produk yang telah dibuat akan terundang dalam aplikasi katalog elektronik. Fitur mini kompetisi dapat dilakukan apabila terdapat minimal 2 penyedia yang mengikuti mini kompetisi. Yuk Sobat kredibel, kita lanjutkan dengan tutorial pada akun penyedia 1. Silahkan kunjungin website ikatalog.lkpp.go.id. Kemudian akan muncul notifikasi pesan dan mohon dibaca dengan seksama dan dilanjutkan dengan mengklik tombol login. Pilih login penyedia, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di akun LPSE, kemudian klik login. Pada halaman awal silakan pilih menu kompetisi, kemudian akan muncul daftar kompetisi. Pilih mini kompetisi yang sesuai, klik aksi dan pilih penawaran kompetisi. Pada halaman penawaran kompetisi, penyedia diminta untuk memasukkan produk. Dan mohon disimak untuk batas akhir serah terima serta batas akhir penyampaian penawaran. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan mengklik simpan. Akan muncul pop-up seperti pada layar dan pilih ya untuk melanjutkan. Kemudian akan muncul notifikasi jika penawaran kompetisi berhasil disimpan. Setelah penawaran kompetisi produk berhasil disimpan, maka Sobat kredibel dapat memulai untuk input harga dengan cara klik aksi dan pilih produk kompetisi. Pada halaman produk kompetisi, silahkan Sobat kredibel untuk memasukkan harga satuan produk dan juga total ongkos kirim untuk produk. Jika harga satuan dan total ongkos kirim sudah benar, klik tombol kirim penawaran. Kemudian akan muncul notifikasi untuk melanjutkan submit produk, klik ya jika menyetujui. Jika sudah terkirim, status akan muncul menjadi diajukan. Baik Sobat kredibel, saat ini proses pemasukan penawaran oleh penyedia 1 sudah selesai. Dan untuk penyedia kedua, tahapan pemasukan penawaran sama dengan penyedia 1. Yuk kita simulasikan tutorial input produk dan harga penyedia kedua sebagai perbandingan. Masih sama dengan tahapan sebelumnya, klik login, kemudian pilih tab login penyedia, masukkan username dan password sesuai dengan akun yang sudah terdaftar pada LPSE, kemudian klik login. Pada halaman awal, pilih menu kompetisi, kemudian pada daftar mini kompetisi, pilih mini kompetisi yang sesuai, klik aksi dan pilih penawaran kompetisi. Pada tampilan penawaran kompetisi, penyedia 2 diminta untuk memasukkan produk dan mohon diperhatikan dengan seksama batas akhir serah terima barang dan batas akhir penyampaian penawaran. Klik simpan, kemudian klik ya untuk melanjutkan. Setelah penawaran kompetisi berhasil disimpan, klik aksi kemudian pilih produk kompetisi. Pada halaman produk kompetisi, penyedia 2 dapat memasukkan harga satuan produk dan total ongkos kirim. Jika sudah sesuai, silakan untuk mengklik proses. Kemudian akan muncul notifikasi seperti pada tampak layar, klik iya jika ingin melanjutkan. Status akan berubah menjadi diajukan.
Dari tutorial ini sudah terdapat 2 penyedia yang mengikuti mini kompetisi. Selanjutnya, kita akan beralih ke akun pemesan untuk melihat penawaran dari penyedia yang sudah masuk. Klik login, kemudian pilih tab login non penyedia, masukkan username dan password yang sesuai, kemudian klik tombol login. Pada halaman awal pilih menu kompetisi, kemudian pada status masa pemasukan penawaran, klik aksi dan pilih penawaran produk kompetisi. Pada halaman daftar penawaran produk kompetisi, Sobat Kredibel dapat melihat berapa jumlah penyedia yang memasukkan penawaran. Setelah itu, Sobat Kredibel dapat mengklik selesaikan masa pemasukan penawaran dan pada tampilan layar akan muncul pop-up. Kemudian Sobat Kredibel dapat memasukkan alasan penyelesaian pemasukan penawaran. Jika sudah selesai, silakan mengklik ya untuk melanjutkan. Setelah masa pemasukan penawaran selesai, maka akan muncul notifikasi jika masa pemasukan penawaran telah selesai. Pada halaman daftar mini kompetisi, status akan berubah menjadi publikasi kompetisi. Setelah status berubah menjadi publikasi kompetisi, Sobat Kredibel dapat memilih aksi, kemudian memilih papan peringkat kompetisi. Pada halaman papan peringkat kompetisi, Sobat Kredibel dapat melihat penawaran mana yang mempunyai harga terendah atau daftar produk pemenang kompetisi. Nah, Sobat Kredibel, dari papan peringkat fitur mini kompetisi produk, pemesan dapat menentukan pemenang secara efektif dan transparan. Karena dari papan peringkat, pemesan dapat melihat penyedia mana yang memiliki penawaran paling rendah. Sobat Kredibel juga dapat melakukan publikasi kompetisi dengan cara mengklik tombol aksi, kemudian pilih publikasi kompetisi. Dengan memilih publikasi kompetisi, maka penyedia dapat melihat daftar pemenang. Di tahap terakhir, klik buat paket kompetisi, kemudian klik ya untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul notifikasi jika paket kompetisi berhasil dibuat. Kembali ke menu kompetisi, pada halaman awal mini kompetisi, status akan berubah menjadi e-purchasing. Dengan status berubah menjadi e-purchasing, berarti tutorial terkait mini kompetisi produk telah selesai. Setelah ditentukan pemenang dari fitur mini kompetisi produk, pemesan dapat melanjutkan pembelian barang ataupun jasa dengan melakukan e-purchasing. Sobat Kredibel, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, jika papan peringkat mini kompetisi dapat diakses oleh penyedia sehingga lebih transparan dari kedua belah pihak, bagaimana sih cara penyedia dapat melihat apakah penawaran mereka menjadi pemenang atau tidak? Setelah berhasil login, penyedia klik menu kompetisi, kemudian klik aksi dan pilih papan peringkat kompetisi. Pada halaman papan peringkat kompetisi, penyedia dapat melihat apakah penawaran mereka menjadi pemenang atau tidak. Disitulah fungsi dari fitur mini kompetisi. Demikian video tutorial mini kompetisi. Nantikan tutorial di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam pengadaan.